Dari penampakan foto yang ada, salah satunya ada idol K-pop yang bernama Gail. Koreksi gue kalau salah. Dia ini merupakan anggota dari girl band yang bernama IVE. Nah, namun karena mendapatkan kecaman, dia buru-buru menghapus postingan tersebut. Nah, lalu ada lagi Jeon Somi, ada Jisoo, Jennie Blackpink, aespa, dan masih banyak idol-idol K-pop lainnya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita udah sempat ngebahas tentang produk yang diboykot gara-gara ya mensupport Israel. Ada beberapa brand besar yang menjadi target boykot. Salah satu yang pernah kita bahas adalah Danone. Dan juga gue sempat menyebutkan beberapa merek brand lain seperti salah satunya McD dan juga Starbucks. Akibat dari dampak boykot tersebut, memang banyak perdebatan. Ada yang mengatakan kalau dampak dari boykot ya tidak ada hasilnya, tidak ada pengaruhnya kepada para brand gitu. Tapi kalau kita lihat dari pemberitaan, data-data menunjukkan saham dari brand-brand yang diboykot tersebut benar-benar anjlok. Karena gini geng, mungkin banyak yang berpikir kayak aksi boykot kan cuma sebagian orang. Mana mungkin brand sebesar itu benar-benar bakal anjlok kalau diboykot. Tetapi kalau kita pikir secara logika simple nih ya, satu orang aja yang ngeboykot gitu. Satu orang dia punya keluarga, keluarganya ikut ngeboykot atau dia menyampaikan kepada temannya untuk ikut boykot, ya udah berapa ratus ribu orang atau berapa juta orang yang akhirnya memboikot. Yang seharusnya misalkan kayak 10 juta orang bisa membeli brand ini dalam kurun waktu 1 bulan, tiba-tiba dalam sebulan itu mereka tidak beli lagi, otomatis brand tersebut kehilangan pelanggan dan kehilangan pemasukan yang signifikan. Dan beberapa gerai brand-brand yang terdampak boikot ini bahkan dikabarkan sudah banyak yang tutup. Nah, itulah bukti data dari efek boikot yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini, terkhusus dalam kasus konflik Palestina-Israel, yang mana masa pro-Palestina memboikot semua produk-produk yang pro terhadap Israel atau membantu Israel. Dampak dari boikot memang tidak membuat bangkrut, karena ya gimana mau bangkrut? Perusahaan-perusahaan besar dari brand-brand besar ini sudah berjalan ratusan tahun di muka bumi. Otomatis mereka punya backup, punya cara tersendiri untuk mengatasi dampak-dampak buruk seperti ini. Tetapi udah pasti mereka mencari cara bagaimana agar produk mereka tetap laku, mencari masa, mencari jalan agar segelintir orang yang tadinya memboikot tetap mau membeli produk mereka. Seperti kasus yang akan kita bahas hari ini geng. Upaya-upaya beberapa brand yang terdampak boikot untuk menarik massa lagi, menarik pelanggan lagi agar mau membeli produk mereka. Ya mungkin baru-baru ini kita sempat lihat yaitu McD Indonesia salah satu contohnya. Mereka salah satu brand yang terdampak boikot dan berusaha untuk menarik massa lagi dengan mengadakan donasi kepada Palestina agar massa pro Palestina yang sangat besar di Indonesia ini mau membeli produk mereka lagi. Namun sayangnya masyarakat Indonesia tetap bersikukuh untuk saat ini tidak mau membeli produk-produk yang ada hubungannya dengan Israel. Jadi bisa dikatakan program donasi yang diadakan oleh McDonald Indonesia kepada Palestina, kalau misalkan tujuannya untuk membantu Palestina ya syukur. Tetapi untuk membuat pelanggan mereka yang pro terhadap Palestina bisa kembali membeli produk mereka lagi, kayaknya pengaruhnya nggak terlalu besar. Nah, oleh karena itu, brand-brand besar yang terdampak boikot ini tetap tidak menyerah. Mereka mengupayakan berbagai cara, mengupayakan berbagai jalan agar bisa mengembalikan kepercayaan pelanggannya. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Ini fenomena sedang ramai banget, geng. Seperti yang kita tahu ya, kalau ada orang atau idol atau selebriti yang memposting makanan, minuman, atau produk apapun yang berhubungan dengan produk yang diboikot, itu udah pasti kena julid alias di hate comment oleh netizen. Jadi makanya, banyak sekali selebriti yang saat ini sangat menjaga postingan mereka. Mereka tidak mau sembarangan memposting brand-brand yang terafiliasi dengan Israel. Seperti salah satu contohnya McDonald dan juga Starbucks. Banyak sekali selebriti yang agak enggan untuk memposting hal tersebut. Tetapi geng, tiba-tiba muncullah fenomena di mana selebriti yang sangat banyak penggemarnya sekarang di dunia secara beramai-ramai bersamaan memposting produk-produk yang sedang dibenci oleh kebanyakan netizen tersebut, yaitu para selebriti atau idol Korea Selatan. Para idol Korea Selatan ini secara berbondong-bondong, beramai-ramai memposting beberapa produk yang mengundang hate comment. Dan bahkan ada beberapa dari mereka yang sampai menandatangani kontrak dengan brand tersebut untuk jadi brand ambasadornya. Sekarang kita bahas fenomena yang sedang heboh ini langsung aja di sisi lain.
Untuk yang pertama, kita akan membahas salah satu idol K-pop yang cukup banyak mendengarnya dan bahkan pernah berkunjung ke Indonesia, yang bernama Doyoung dari NCT, yang mana dia menjadi brand ambassador McDonald. Jadi geng, ada seorang idol K-pop yang mungkin kalian pendengar dan penggemar K-pop pasti tahu lah dengan orang ini. Nama aslinya itu adalah Kim Dong Young. Dia ini memiliki nama panggung Doyoung. Ini koreksi gua kalau salah dalam pengucapan ya. Dia merupakan member dari boyband yang bernama NCT dari agensi SM Entertainment. Nah, NCT sendiri itu adalah boyband yang sangat-sangat terkenal geng. Gak cuma di negara mereka, sampai ke Indonesia, seluruh dunia banyak penggemarnya. Entah apa yang difikirkan oleh manajemen mereka, tiba-tiba salah satu personil atau artis mereka itu justru menjadi brand ambassador produk yang sedang ramai diboikot. Yang mana untuk saat ini seperti yang kita tahu, orang-orang sedang bersimpati atas genosida yang terjadi di Palestina, tapi justru artis mereka yang bernama Doyoung itu menjadi brand ambassador McDonald Korea untuk sebuah campaign yang berjudul Lucky Burger yang dirilis tanggal 26 Desember tahun 2023 kemarin. Wah, ini benar-benar sebuah trik yang dilakukan oleh McDonald dengan menabrakkan para penggemar dengan orang-orang yang pro dan sedang bersimpati terhadap genosida yang ada di Palestina. Kalian bisa bayangkan ya, fans K-pop itu kan royal dan loyal gitu ya. Mereka itu mau mati-matian membela idola mereka. Nah, lalu gimana jadinya jika seorang penggemar yang pro terhadap Palestina, ya kan, ini berbicara soal kemanusiaan, tiba-tiba harus dihadapkan dengan idolnya yang justru pro terhadap Israel? Kalian bisa ngejawab nggak? Kira-kira itu penggemar bakal pilih yang mana? Ya, mungkin kalian punya jawabannya, coba tinggalkan komentar di bawah. Nah, kita kembali lagi nih ke pembahasan. Menurut informasi yang gue dapat ya, sejak tahun 2019, McDonald Korea itu memang sudah secara rutin menyumbangkan sebagian keuntungan penjualan dari Lucky Burger ini ke Ronald McDonald House atau RMHC yang ada di Korea. Nah, sebenarnya Ronald McDonald House ini merupakan lembaga atau yayasan nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Jadi ya kayak yayasan gitulah. Lalu kabarnya kenapa Doyoung ini bisa menjadi brand ambassador itu gara-gara dia memiliki image dan energi yang positif untuk banyak orang. Dan juga memang dibalik semua itu, Doyoung ini sering terlibat di dalam kegiatan amal, salah satunya mengikuti campaign WFP Korea yang bertujuan untuk menunjukkan simpati krisis pangan di berbagai negara. Nah, namun yang jadi pertanyaannya, kalau Doyoung orangnya sebijaksana itu, orangnya suka beramal, sangat peduli, kenapa untuk kali ini dia membuat pengecualian untuk anak-anak di Palestina? Kalau dia memang peduli terhadap orang-orang yang sedang tertindas, kurang mampu dan segala macam, mengapa dia harus menerima tawaran untuk menjadi brand ambassador sementara orang-orang di dunia ini sedang memperjuangkan agar ya brand tersebut tidak lagi mengalirkan dana ke Israel gara-gara genosida yang dilakukan oleh Israel kepada anak-anak Palestina. Dan menurut kabarnya, Doyoung ini merasa sangat antusias dengan kolaborasi dia ini bersama McDonald. Bahkan Doyoung ini sempat menuliskan sebuah pesan melalui platform yang bisa mengirimkan pesan dari idol kepada fansnya dengan kalimat yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bunyinya kayak gini. Aku sudah lama menunggu kesempatan kolaborasi ini. Rasa cintaku untuk McDonald's memang sebegitu besarnya. Lalu itu dikirimkanlah ke sebuah aplikasi yang merupakan grup komunikasi antara dia dengan para fansnya. Nah, tapi jujur ya geng, gue nggak tahu ini beneran tulisan dari Doyoung langsung atau ini hanya sebuah bentuk kalimat campaign gitu. Kan bisa aja ini adalah sebuah campaign alias dia mengetik itu atas dasar tugas gitu kan. Nah, kita nggak tahu juga. Nah, tapi yang jelas nih geng, dari berbagai informasi dikatakan Doyoung ini memang menyukai McDonald secara produknya. Ya kayak misalkan kita suka sama makanan A gitu, udah pasti kita menggemari makanan itu. Ya otomatis ketika Doyoung ini diajak kolaborasi oleh produk yang dia suka, ya dia sangat senang dan antusias. Jadi bisa dikatakan itu salah satu alasan mengapa dia menerima kerjasama tersebut, karena memang dia suka dengan brand tersebut. Lalu, setelah resmi menjadi brand ambassador dari McDonald, Doyoung mengunggah beberapa foto yang berhubungan dengan McDonald seperti di feeds Instagramnya dan juga foto boneka salju yang di kepalanya ada bungkusan makanan McDonald. Lalu kemudian, Doyoung ini mengupload foto kue yang berbentuk burger McDonald di Instagram story-nya dengan sebuah tulisan yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya McDonald's mendukung keberuntungan Doyoung NCT. Lalu bahkan Doyoung juga memposting bungkusan Prosperity Burger di Instastory-nya.
agensinya. Jadi intinya, isi Instagram dia sekarang itu dihiasi oleh brand McDonald, geng. Nah, lalu ketika dia mulai memposting hal-hal yang berhubungan dengan McDonald, tiba-tiba Instagramnya diramaikan oleh komentar-komentar kecewa dari para fansnya yang pro terhadap Palestina. Du Yong dianggap tidak berempati kepada anak-anak Palestina. Nah, di saat itu, komentar para netizen itu berbagai macam ragam. Ada yang bilang mereka kecewa dengan Du Yong kenapa mau menerima kontrak tersebut. Ada juga yang menyalahkan agensinya, yaitu SM Entertainment. Karena menurut para penggemarnya, segala bentuk kerjasama yang diterima oleh para artis itu kan tergantung dari manajemen dan agensinya. Nah, lalu kekecewaan ini ternyata tidak hanya sebatas di komentar Instagram. Kekecewaan ini justru merambah ke Twitter yang sekarang sudah menjadi X. Sampai-sampai ada trending hashtag yang bertuliskan #SMBoycott_Genocide. Nah, selain para penggemarnya ini menyuarakan kekecewaan mereka terhadap agensi SM Entertainment, para penggemar ini juga meminta agensi-agensi yang ada di Korea untuk tidak menjerumuskan para artis lainnya dengan menandatangani kontrak bersama brand-brand yang sedang diboikot, alias brand-brand yang mengalirkan dana untuk Israel. Nah, lalu tidak sedikit juga nih orang-orang yang menganggap kalau hal ini nggak cuma kesalahan dari agensi, dan mereka juga menyalahkan Du Yongnya langsung mengunfollow idola mereka ini detik itu juga. Dan hal ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap sang idola. Tapi geng, balik lagi, yang namanya fans udah pasti bakal menutup mata gitu ya. Kalau sudah terlalu tergila-gila, pasti bakal nyari satu dari 1000 alasan yang menormalisasikan kejadian-kejadian kayak gini. Ada fans yang mengatakan kalau idola mereka ini hanya bekerja, hanya memenuhi kewajibannya. Ada yang mengatakan kalau Du Yong ini sebagai seorang warga Korea Selatan, dia tidak teredukasi dengan baik permasalahan yang terjadi di Palestina. Jadi mereka mewajarkan. Ya ibaratnya nih orang nggak tahu gitu kalau di Palestina tuh sedang ada genosida. Jadi mohon maklum dan mohon wajar. Tetapi ya kalau memang alasannya seperti itu agak sedikit membingungkan. Emang Du Yong ini tinggalnya di luar planet apa gimana gitu? Apakah di Korea Selatan sendiri pemberitaan tentang isu ini tidak sebegitu gencarnya, tidak sebegitu besar? Atau mungkin justru memang Korea Selatan lebih memihak kepada Israel dan mendukung genosida yang terjadi di Palestina? Nah, ini jadi pertanyaan juga nih. Karena nggak mungkin banget ya, sebegitu banyaknya orang-orang yang melakukan aksi untuk Palestina, masa si Du Yong ini nggak sekali dua kali ngelihat di sosial media gitu, sampai-sampai dia berani mengambil job kayak gini. Ya sekarang logiknya gini aja, kalau memang dia ini pro terhadap Israel misalkan, ya kenapa dia tidak memilih untuk tidak mengambil sebuah produk yang nantinya akan melukai hati dari fansnya? Karena udah pasti fansnya itu bukan hanya dari kalangan orang-orang yang pro terhadap Israel, ya udah pasti ada yang pro terhadap Palestina, yang mana ada baiknya orang-orang seperti dia, seorang idol, mungkin lebih bijak memilih produk untuk diajak kerjasama. Nah, lalu bahkan beberapa dari fansnya sempat memberikan komentar yang mengedukasi kepada si idolanya ini mengenai brand yang dia posting ini adalah brand yang mendukung genosida Israel. Para fans tersebut sengaja memberikan komentar itu dengan harapan si idolanya ini mau membatalkan kerjasama dengan brand tersebut. Nah, tetapi sayangnya usaha dari para penggemarnya ini seperti lewat dan berlalu begitu aja. Dan bahkan di hari itu, Du Yong ini sempat mengupload story Prosperity Burger. Nah, kalau dibilang dia ini nggak ngelihat ya komentar-komentar dari para fansnya di seluruh dunia tentang isu ini, kan nggak mungkin banget. Pasti dia udah baca dan kemungkinan besar ya dia mengabaikan hal itu. Sewaktu gue mencari informasi tentang Du Yong ini, gue menemukan sebuah akun Twitter dengan username NCitizen Humanity. Nah, NCitizen ini merupakan nama fans dari NCT. Dan yang mana akun ini merupakan sebuah wadah gerakan sosial yang dilakukan oleh para fans NCT atau NCitizen dan juga YZENNY, yaitu sebutan untuk fandom wavy. Malahan ya, NCitizen ini selaku penggemar dari NCT, ya otomatis penggemar dari Du Yong juga gitu kan. Mereka ini mengirimkan bantuan untuk warga Palestina yang terdampak genosida. Tapi sementara itu, Du Yong, sang idola, justru berbanding terbalik, malah menjadi brand ambassador terhadap sebuah brand yang pro terhadap Israel dan diboikot oleh orang-orang yang pro terhadap Palestina. Nah, ini sungguh ironi gitu, geng. Kita melihat para fansnya mensupport Palestina, justru idolanya mensupport brand yang pro terhadap negara yang melakukan genosida. Oke, pembahasan selanjutnya, idol K-pop yang mengupload foto Starbucks.
Selain Duyong yang menjadi brand ambassador McDonald, ada beberapa idol K-pop lainnya yang juga memperlihatkan kalau mereka itu pro terhadap salah satu brand yang diboikot oleh orang-orang yang pro terhadap Palestina. Sebenarnya fotonya foto-foto random gitu, tapi dari semua foto mereka tersebut secara timing itu kayak berdekatan dan konsepnya hampir mirip, yaitu mereka memiliki kesamaan memperlihatkan gelas Starbucks di foto mereka. Dan idol Korea ini terlihat mengupload foto gelas Starbucks tersebut dengan konsep seolah-olah mereka mengkonsumsi produk itu setiap harinya di setiap kegiatan mereka. Dari penampakan foto yang ada, salah satunya ada idol K-pop yang bernama Gail. Koreksi gue kalau salah, dia ini merupakan anggota dari girl band yang bernama IVE. Nah, namun karena mendapatkan kecaman, dia buru-buru menghapus postingan tersebut. Nah, lalu ada lagi Jeon Somi, ada Jisoo, Jennie Blackpink, aespa, dan masih banyak idol-idol K-pop lainnya. Para penggemar K-pop itu udah pasti tahu lah yang namanya idol mereka memperlihatkan merek atau brand itu udah pasti ada kerjasama. Nggak mungkin secara ikhlas, nggak mungkin mereka karena suka terus memposting, nggak mungkin banget. Yang namanya idol K-pop, setiap sudut dalam kehidupan mereka itu ada harganya. Jadi kalau mereka menampilkan brand apapun, yaitu kemungkinan besar mereka ada kerjasama. Kita contohin aja nih ya, salah satu girl band yang pernah ke Indonesia, yaitu Red Velvet. Ketika itu mereka datang ke Indonesia dan membuat konten TikTok di depan Plaza Senayan. Nah, video tersebut dengan jelas memblur atau mensensor tulisan Plaza Senayan. Padahal, kalau kita sebagai orang Indonesia, mau selebriti manapun ya di Indonesia ini, kalau ada tulisan Plaza Senayan ya udah sih, kan itu mall, dipromoin gak dipromoin juga tetap rame setiap harinya gitu. Nah, itulah tandanya bahwa para idol K-pop ini sangat memperhatikan setiap inci dari kehidupan mereka, jangan sampai ada merek atau brand yang secara cuma-cuma tampil di sana. Semuanya harus membayar, semuanya harus ada kerjasama. Nah, jadi dapat dipastikan ketika para idol ini memposting mereka lagi minum, terus di gelas minumannya ada tulisan Starbucks, berarti mereka ada kerjasama dengan Starbucks. Dan rata-rata nih ya, dari beberapa idol K-pop yang mengupload foto tersebut, itu mulai dari tanggal 17 Desember tahun 2023. Itu artinya, kemungkinan besar pihak Starbucks melakukan sebuah campaign secara serentak dengan menggunakan foto idol K-pop ini. Dan menurut gue pribadi, cara mereka mempromosikan kerjasama tersebut itu bagus banget sebenarnya, keren banget. Kalau di dalam dunia advertising itu disebut dengan soft selling gitu ya. Jadi cara promosinya itu nggak pakai cara yang vulgar atau frontal gitu. Jadi seolah-olah produk tersebut dipakai oleh idol K-pop dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal itu menjadi sebuah habit. Setiap habit para idol ini otomatis akan diikuti oleh para penggemarnya, dan itulah tujuan dari gaya promosi soft selling tersebut. Nah, makanya di setiap postingan mereka, kegiatannya itu random, beda-beda seperti kegiatan mereka sehari-hari. Lalu geng, ada lagi nih, Siwon yang merupakan anggota dari boyband Super Junior yang juga mengupload kegiatan dia sedang minum Starbucks di mobilnya. Dan Siwon ini tidak terlepas dari serangan para netizen, terutama para penggemarnya yang merasa kecewa dengan hal itu. Kalau untuk Siwon ini, memang para penggemarnya bukan sekali dua kali kecewa. Udah pernah terjadi di tahun 2022 silam. Siwon ini memang bisa dikatakan pro terhadap Israel. Bahkan di tahun 2022 itu dia pernah menghadiri acara untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Israel, dan itu membuat kecewa para penggemarnya yang pro terhadap Palestina. Dan yang membuat Siwon ini banyak diprotes oleh para penggemarnya adalah karena dia merupakan duta dari UNICEF, yaitu United Nations Children's Fund, yang mana tujuannya badan internasional ini hadir untuk membantu anak-anak di wilayah Eropa, Cina, dan juga Timur Tengah yang terdampak oleh perang. Seharusnya Siwon sebagai duta UNICEF tahu bagaimana kondisi genosida yang terjadi di Palestina yang mengakibatkan banyaknya anak-anak Palestina menjadi korban, tetapi kok malah dia ini support Israel. Apa itu nggak bikin miris gitu ya? Disinilah timbul pertanyaan, apakah Siwon ini sebagai duta UNICEF mempunyai standar ganda? Dia menutup mata atas apa yang terjadi di Palestina dan sudah 2 kali mengecewakan para fansnya dengan menghadiri acara bersama Israel tadi dan juga mengupload produk yang sedang diboikot oleh para pro Palestina. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi para fansnya, geng.
Gimana menurut penilaian kalian, geng, tentang fenomena yang satu ini? Ya, mengingat di Indonesia sendiri kan kalau berbicara tentang idol K-pop, mereka ini banyak mendapatkan fans dari negara kita. Bahkan kalau kalian cek di Twitter yang sekarang namanya X gitu ya, fans K-pop itu kebanyakan berasal dari Indonesia dan menempati urutan nomor 1. Setelah Indonesia ada lagi Filipina, terus diikuti oleh Korea Selatan sendiri, Thailand, Amerika Serikat, Meksiko, Malaysia, Brazil, India, dan Jepang. Gila ya, kita nomor 1 loh fans K-pop terbesar. Negaranya sendiri malah nomor 3 gitu. Di Indonesia sendiri seperti yang kita tahu ya, idol-idol K-pop ini sudah banyak dipakai untuk menjadi brand ambassador di produk-produk skincare. Karena memang fansnya di Indonesia sebesar itu. Dan produk skincare lokal Indonesia itu mampu membayar mereka walaupun sebenarnya bayarannya mahal banget. Nah, lalu di samping itu banyak juga brand-brand besar ternama atau luxury brand gitu ya yang memakai idol-idol K-pop. Seperti misalnya ada Dior, Chanel, LV, Gucci, dan masih banyak lagi. Dan memang efektivitas dari para idol K-pop ketika mereka menjadi brand ambassador itu cukup besar karena para fansnya sangat-sangat loyal. Mereka akan rela menabung membeli sesuatu yang dipakai oleh para idol mereka. Dan hal ini memang sudah terbukti. Bahkan untuk produk lokal Indonesia aja yang menggunakan jasa promosi dari idol K-pop itu bisa menjangkau pasar global untuk memperluas penjualan mereka sampai ke luar negeri. Jadi dari sini kita bisa melihat cara tersebut adalah cara yang sangat efektif yang dilakukan oleh beberapa brand yang sudah diboikot dan sudah mulai menurun sahamnya penghasilan mereka agar bisa mendapatkan konsumen lagi. Makanya jangan heran kenapa tiba-tiba ini brand-brand yang mulai diboikot menggandeng para idol K-pop. Ya tujuannya sudah jelas, untuk membuat para fansnya mau membeli produk yang dipromosikan. Oke, itu dia geng, fenomena yang sedang heboh saat ini. Dan gue tertarik untuk membahas ini karena memang lagi rame banget di Twitter. Gue lihat, wah ini kok bisa gitu jadi pembicaraan. Hanya memposting makanan dan minuman dari sebuah brand bisa-bisanya jadi heboh. Biasanya kan para fans K-pop ini, apapun yang diposting oleh idolanya, mereka akan terima-terima aja. Mungkin juga dibungkus pakai daun pisang juga dibeli kali itu ya. Tapi untuk kali ini gue salut sih. Ada yang pro, ada yang tidak gitu. Ya itu pilihan sih. Cuma untuk yang pro, ya gue melihat ada sisi kemanusiaan di hati mereka sehingga mereka tidak peduli mau itu idolanya mau tergila-gila banget, mau ganteng banget, cantik banget, tapi kalau udah berbicara tentang kemanusiaan, genosida yang terjadi di Palestina, ya mereka tetap punya pendirian. Karena memang gimana ya, semakin kita beli produknya, nanti uangnya terus mengalir dan uang yang mengalir itu akan menjadi genosida yang lebih besar lagi ke depannya. Ya, jangan sampai lah ya. Dan sekali lagi mari kita doakan semoga peperangan genosida yang terjadi di Palestina segera berakhir dan Palestina mendapatkan kembali hak atas tanahnya. Amin ya rabbal alamin.